M1 kakak tidak. Tadi sudah kakak jelaskan M1 adalah massa yang memiliki nilai paling besar. Adik-adik, jumpa lagi pada channel Bisa Fisika. Bisa Fisika pasti bisa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang penerapan hukum Newton tentang gerak. Nah, sekarang kakak akan masuk kepada benda dihubungkan dengan tali menggunakan katrol, atau kakak sebut sebagai katrol sederhana. Oke, kita amati sistem berikut. Misalnya ada dua buah benda yang dihubungkan dengan tali menggunakan katrol, terlihat seperti gambar. Dan di sini adalah M1, di sini adalah M2. Pada gambar terlihat jelas M1 memiliki massa lebih besar daripada M2. M1 memiliki massa lebih besar daripada M2. Dan dari gambar juga kita perhatikan adik-adik, jika adik-adik perhatikan gambar ini menggunakan berapa tali. Kalau adik-adik bilang menggunakan 2 tali, berarti adik-adik masih keliru. Kenapa? Kalau misalnya katrol menggunakan tali, dia tidak akan bisa bergerak. Artinya pada katrol ini sistemnya menggunakan 1 tali. Berarti pada misalnya kakak buat di sini sebagai T1 dan di sini sebagai T2. Oke, perhatikan. Saat benda itu dihubungkan dengan tali menggunakan 1 tali, berarti tegangan tali yang dialami oleh benda 1 dan tegangan tali yang dialami oleh benda 2 adalah sama besar. Artinya T1 sama dengan T2 sama dengan T. Itu adalah ketentuan yang paling dasar. Nah, masalah apa sih yang ada pada sistem ini? Ada 2 yang perlu kita ketahui. Kita harus mencari besar percepatan. Besar percepatan pergerakan benda. Kemudian yang kedua adalah besar tegangan tali yang dialami. Oke. Nah, sekarang untuk mencari kedua pokok masalah ini bagaimana? Yuk kita masuk ke teori. Nah, sekarang kakak akan bahas mengenai percepatan terlebih dahulu. Untuk membahas percepatan terlebih dahulu, kita harus cari tahu dulu kerangka acuannya di mana. Artinya apa landasan kita menggunakan rumus cepat untuk mencari masalah pada katrol ini. Nah, sebelumnya pada hukum Newton kedua, kita sudah ketahui bahwa besar gaya yang dialami sebuah benda itu sama dengan M kali A. Nah, dari rumus ini kita bisa cari A sama dengan F per M. Jika misalnya karena kasusnya benda ini digantung, maka gayanya akan berubah menjadi gaya berat W. Karena gaya berat W itu sama dengan M kali G, maka nilai A itu sama dengan M kali G per M. Kita perhatikan adik-adik, ada lebih dari 1 massa. Artinya kita nggak tahu M di atas ini siapa, M di bawah ini siapa, jadi kita nggak bisa asal coret. Sebelum kita lanjut ke dalam, berarti kita harus ketahui dulu siapa M yang di atas dan siapa M yang di bawah. Ini adalah kerangka acuan supaya kita mendapatkan nilai rumus cepat untuk mencari masalah katrol ini. Nih, kita punya ini. Ya, kita kunci. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus cepatnya. Untuk mendapatkan rumus cepatnya seperti apa, Kakak? Kita balik yang tadi. Kalau yang tadi disebut M sama dengan massa yang kita nggak tahu massa siapa per massa yang kita nggak tahu massa siapa dikali G. Kurang lebih seperti ini. Berarti ini adalah dasar. Ini adalah dasar kita untuk mendapatkan rumus cepat. Jadi rumus cepat itu nggak sekedar rumus cepat ini. Jadi untuk semua masalah menggunakan katrol ini kita bisa menggunakan rumus cepat karena kita punya dasar. Nah, yuk kita amati. Kita cari tahu siapa M berikut ini. Kalau dari gambar kita lihat M1 itu lebih besar daripada M2. Artinya M1 itu adalah massa pengurang. M1 lebih besar daripada M2. Berarti M yang lebih besar, yaitu M1, M yang lebih besar dikurang M yang lebih kecil, berarti M2 dong. Per massa kedua benda, yaitu M1 ditambah M2 dikali B. Berarti inilah untuk mencari rumus percepatan. Rumus cepat mencari percepatan benda ini. Oke, nah sekarang kita sudah dapat nih rumus percepatannya, Kakak. Nah, gimana cara mencari tegangan tali gaya tarik talinya?
atau gaya T. Bagaimana mencari tegangan talinya kakak? Yuk kita langsung masuk ke tegangan tali. Untuk mencari tegangan tali adik-adik, untuk mencari tegangan tali, anggap saja mencari tegangan tali. Mencari tegangan tali itu adalah gaya yang diberikan, gaya tarik untuk benda masing-masing. Nah sekarang kakak ambil massa 1 karena katanya dia menggunakan satu tali, berarti T1 sama dengan T2. Jadi kita bebas. Kalau kamu mau cari tegangan tali dari M1 boleh, kalau kamu mencari tegangan tali dari M2 boleh. Jadi bebas. Cara cepatnya seperti apa kak? Karena kalau kamu mau mencari tegangan tali dari massa yang lebih berat, perhatikan adik-adik. Jika kamu mau mencari tegangan tali dari massa yang lebih berat, kamu bisa cari rumus dengan menggunakan M dikali besar gravitasi yang dialami sistem dikurang besar percepatannya. Ini dia. M siapa ini? M1 atau M yang lebih besar. Ini. Tapi jika kamu mau menggunakan M2 untuk mencari tegangan tali boleh. Caranya gimana kakak? T sama dengan M2 G ditambah A. Berarti kakak kita kalau mau cari tegangan tali dengan rumus yang satu ini boleh? Boleh. Jika kita mau cari tegangan tali dengan menggunakan ini boleh kakak? Boleh. Apakah nilainya nanti akan sama? Sama. Nilainya pasti wajib sama. Ini dia ya. Oke. Jadi sangat simpel ya adik-adik. Jadi kita cukup mengetahui aja bagaimana sih proses terjadinya masalah yang ada di sistem yang akan kita amati. Selanjutnya kakak akan ajari kamu untuk mencari rumus cepat untuk menyelesaikan masalah. Nah ini untuk mencari percepatan pada sistem ini kamu menggunakan ini, dan untuk mencari tegangan talinya kamu tinggal menggunakan rumus ini. Oke adik-adik. Nah sekarang kita langsung ke contoh soal nih. Kita langsung ke contoh soal. Karena kita masuk ke contoh. Contohnya ini, jika dalam sistem ini kamu punya dua buah benda yang digantung, ini adalah massa 1, kakak sebut ini sebagai massa 1 dan ini massa 2. Jika sistem ini pengaruh oleh gravitasi senilai 10 meter per sekon kuadrat, berapa besar tegangan tali yang dialami benda? Mencari tegangan tali kamu bisa mencarinya dengan menggunakan M1 atau M2. Namun sebelum kamu mencari M1, tegangan tali, kamu harus cari dulu besar percepatannya. Cara mencari percepatan gimana kakak? Tadi sudah kakak bahas. Untuk mencari cepat, untuk cara cepat mencari percepatannya adalah sebagai berikut. Ya tinggal kita masukkan aja A sama dengan M1. Loh ini M1 kakak, tidak. Tadi sudah kakak jelaskan M1 adalah massa yang memiliki nilai paling besar. Arti M1 itu adalah massa pengurang. Dia harus lebih besar. Di situ letak ininya, letak prinsipnya. Berarti M1 itulah massa yang paling besar. Siapa di sini massa yang paling besar? M2. M2 dikurang M1 per M1 ditambah M2 kali G. Oh beda rumusnya kakak. Iya beda. Tapi yang membedakan itu cuman simbol. Artinya sama. Bahwa M2 adalah massa yang paling besar. M1 adalah massa yang paling besar. Tergantung bagaimana kondisi soal kamu. Jika soal kamu M1 lebih besar, maka gunakan M1 kurang M2. Jika M2 yang lebih besar, maka gunakan M2 dikurang M1. Jelas ya adik-adik? Nah sekarang kita masukkan nilainya. Siapa M2? 3 kg dikurang 1 kakak. Dibagi 3 ditambah 1. Oh 1 tambah 3. Kita konsisten ya. 1 ditambah 3. Berapa G-nya? 10. Yuk langsung masukin 2 per 4 dikali 10 atau sama dengan 5. 5 apa? Meter per sekon kuadrat. 5 meter per sekon kuadrat. Nah kita sudah dapat nilai A. Bagaimana untuk mencari nilai T? Maka untuk mencari nilai T, ini rumusnya masih ada adik-adik. Kamu bisa gunakan massa 1 dan kamu juga bisa gunakan massa 2. Jika kamu gunakan massa 1, berarti kamu harus gunakan tegangan tali pada benda yang masanya lebih kecil. Yang mana di sini masanya lebih kecil? Yang masanya lebih kecil adalah ini. Berarti kamu gunakan M1 G ditambah A. Berapa massa 1? 10 ditambah 5 atau sama dengan 50 Newton. Yuk kita buktikan. Sama nggak T jika kita gunakan massa 1 dengan T jika kita gunakan massa 2? Nah, untuk mencari T menggunakan massa 2, berarti M2, massa yang lebih besar yang mana? Ini dia. G dikurang A. Siapa G?
G itu adalah 10 dikurang berapa percepatannya? 5 ya, 5. Maka nilainya adalah, oh salah, sorry, ini bukan 15 di sini ya sayang, 15. Nah di sini nilainya adalah 15 Newton, sama ya? Sama. Nah, oke, demikian contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal, kita lanjut ke materi selanjutnya.